Kita akan lanjutkan pembahasan tentang IPHPS. Lebih spesifik kepada bagaimana pola tanam IPHPS terkait dengan pemanfaatan penanaman kayu, tanaman pokok, tanaman semusim, tanaman MPTS. Akan kita lihat bagaimana polanya yang diatur dalam izin pemanfaatan hutan perhutanan sosial. Tetap di channel EcoBand. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, apa kabarnya? Semoga tetap sehat dan tetap semangat. Di video sebelumnya sudah kita pelajari bersama apa itu perhutanan sosial di wilayah kerja Perum Perhutani. Silakan yang belum lihat video pertama saya tentang IPHPS, tentang perhutanan sosial di wilayah kerja Perum Perhutani, silahkan dilihat dulu video tentang perhutanan sosial di wilayah kerja Perum Perhutani bagian yang pertama. Dan sudah juga disambung dengan video kedua saya, masih tentang perhutanan sosial di wilayah kerja Perum Perhutani. Bagian yang kedua lebih menjelaskan tentang apa itu yang dimaksud dengan IPHPS, izin pemanfaatan hutan perhutanan sosial. Kali ini di video part yang ketiga ini kita akan mempelajari aturan bagaimana kita mengelola lahan di IPHPS. Lahan yang nantinya sesudah kita ajukan, kemudian ada tahapan-tahapan yang akan kita jelaskan di video berikutnya. Tetap di channel EcoBand. Oke. Kali ini di video ini secara khusus kita akan mempelajari bagaimana pola tanam yang direkomendasikan, yang diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2017 tentang perhutanan sosial di wilayah kerja Perum Perhutani. Sebelum melangkah lebih lanjut, yang belum subscribe silahkan di subscribe agar bisa mengikuti terus perkembangan channel ini, agar kita bisa belajar bersama tentang hutan, tentang kehutanan, tentang alam, tentang lingkungan, dan hal yang serumpun dengan itu. Sedikit-sedikit tentang pertanian, tentang perkebunan, tentang perikanan, dan sebagainya yang masih serumpun dengan seputar hutan dan kehutanan sebagai basic keilmuan saya, agar bisa berbagi dengan teman-teman semua, belajar bersama di channel EcoBand. Oke. Di video pertama saya sudah saya jelaskan, saya ulas sedikit untuk merefresh pembelajaran kita, untuk merefresh pengetahuan kita tentang perhutanan sosial di wilayah kerja Perum Perhutani. Jadi perhutanan sosial di wilayah kerja Perum Perhutani ini sebuah sistem pengelolaan pemanfaatan hutan yang lestari, yang nantinya akan diberikan kepada masyarakat, akan diberikan kepada kelompok tani hutan, kepada lembaga masyarakat desa hutan,
akan diberikan kepada kita sebagai petani penggarap yang sudah biasa menggarap di sana, nanti akan dikukuhkan, akan diberikan izinnya berupa izin pemanfaatan hutan perhutanan sosial. Bagaimana caranya? Siapa yang akan bisa mengajukan? Kita nanti akan pelajari di video berikutnya. Jadi bentuk izinnya adalah namanya IPHPS, izin pemanfaatan hutan perhutanan sosial. Apa saja yang bisa dilakukan di situ? Kita sudah pelajari di video parts yang kedua tentang IPHPS. Dari mulai pemanfaatan kawasan, pemanfaatan hasil hutan kayu, pemanfaatan hasil hutan non kayu, pemanfaatan jasa lingkungan, sarana wisata alam, pemanfaatan air, energi air, pemanfaatan penyerapan karbon, penyimpanan karbon, dan sebagainya. Silakan dilihat lagi di video part kedua, barangkali ada yang belum menonton atau yang terlewat. Baik, kita akan masuk ke pembahasan kita di video kali ini, penjelasan part yang ketiga tentang bagaimana pola tanam, prosedur yang nanti kita lakukan ketika kita mendapatkan izin pemanfaatan hutan perhutanan sosial. Kita bagi jadi dua, ya, karena izinnya kita bisa melakukan di dua tempat, di dua kawasan, yaitu bisa di hutan produksi dan bisa di hutan lindung, ya. Hutan produksi dan hutan lindung. Dua-duanya bisa kita ajukan izin pemanfaatan hutan perhutanan sosial. Tentunya ada syaratnya, syarat lahannya dan syarat orangnya. Akan kita bahas berikutnya di video selanjutnya. Bagaimana pola tanamnya? Yang pertama di hutan produksi, ya. Minimal ada 3 yang sangat penting untuk kita ketahui. Jadi yang biasa kita tanam di hutan itu ada tanaman pokok, kemudian ada tanaman MPTS, dan ada tanaman semusim. Sekali lagi, ada tanaman pokok, ini berarti berupa tanaman kehutanan, ya. Karena apa? Karena kita berada di kawasan hutan, agar fungsi hutannya tetap lestari, agar manfaat hutannya tetap bisa dirasakan, tidak hanya oleh pengelolanya, tapi oleh masyarakat secara luas. Jadi tetap hutan ini, kawasan hutan ini, walaupun nanti sudah dikelola oleh masyarakat, kelompok tani, lembaga masyarakat desa hutan, atau apapun namanya, kelompok yang nanti mendapatkan izin, tetap memfungsikan kawasan hutan ini sebagai hutan, ya. Bukan berubah bentuknya, bukan berubah wujudnya, ya. Tidak boleh mengubahnya menjadi lahan persawahan. Tidak boleh mengubahnya menjadi lahan pemukiman. Dan seterusnya. Lahan pertambangan dan lain-lain sebagainya. Tetap berfungsi sebagai hutan. Ya, sekali lagi, perhutanan sosial ini adalah sistem pengelolaan hutan lestari. Jadi harapannya hutannya, kawasan hutannya tetap ada, tetap berfungsi sebagai hutan sebagaimana aslinya, sebagaimana adanya, sebagaimana harapannya, sebagaimana tujuannya, sebagaimana kawasan hutan ini kemudian diadakan, dibentuk, dikukuhkan. Jadi yang pertama
Yang pertama adalah budidaya tanaman pokok. Ya. Berapa luasnya yang diatur di Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan ini, tanaman pokoknya adalah seluas 50%. Ya. Jadi tetap 50%-nya adalah berupa tanaman pokok kehutanan, ya. Tanaman pokok kehutanan. Pohon, kayu. Ya. Kita sudah mengerti bersama apa itu yang dimaksud pepohonan, apa yang dimaksud dengan tanaman pokok. Yang bisa kita lihat contohnya adalah yang sering diusahakan oleh masyarakat sekarang, minimal di Pulau Jawa, minimal di tempat saya, adalah tanaman sengon. Ini contohnya. Atau yang biasa diusahakan oleh perhutani misalnya adalah tanaman jati, tanaman pinus, ya. Ini merupakan tanaman pokok kehutanan berupa pohon. Jadi pohon itu tanaman yang berkayu, ya. Batangnya berkayu, cabangnya berkayu. Ya. Tumbuh besar, ya. Tidak hanya 1 meter, 2 meter, sampai kemudian di akhir daurnya bisa dipanen dalam bentangan yang dalam ketinggian yang cukup tinggi, ya. Ya, sekitar minimalnya 5 meter lah, ya, kayu-kayuan itu. Ya. Kalau baru 1 meter, 2 meter, itu bisa dikatakan sebagai perdu, ya, perdu. Tapi pohon, tanaman pokok yang dimaksud adalah tanaman yang berkaru, yang berkayu, yang kemudian nanti ketika masa panennya tiba, itu yang diambil manfaatnya biasanya adalah kayunya. Walaupun tidak menutup kemungkinan yang diambil manfaatnya bukan sekedar kayunya, tapi bisa jadi getahnya. Ya. Jadi yang pertama tetap ada tanaman pokok berupa tanaman kehutanan. Ya. Jangan sampai tidak ada tanaman pokoknya. Jangan sampai tidak ada pohonnya. Tidak boleh tanaman semusim semua. Ya. Karena ini sudah menyalahi fungsi hutan, ya. Sudah berbeda fungsinya ketika lahan itu ditanami dengan tanaman semusim saja. Ya. Atau hanya ditanami pakan ternak saja misalnya. Semuanya ditanami rumput saja tanpa tanaman pokok, ini juga tidak diperkenankan. Atau budidaya tanaman semusim saja dirubah semuanya menjadi tanaman sayuran. Ini berarti tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan ini. Karena di peraturan tahun 2017 ini mengatur, ya, pola tanam di hutan produksi. Ya, hutan produksi adalah 50% berupa tanaman pokok. Ya. Tetap agar fungsi hutannya bisa masih terasa, ya. Bisa mencegah erosi, mencegah longsor, mengikat tanah, meresapkan air ke dalam tanah, menghasilkan oksigen sebagai tempat hidup satwa agar kita bisa nyaman berada di dalamnya untuk menciptakan iklim mikro. Itu beberapa manfaat dari hutan ketika kelestariannya terjaga. Ketika hutan ini dikelola secara lestari. Jadi manfaatnya tetap akan terasa. Manfaatnya tetap akan terus ada. Yang pertama tadi apa? Tanaman pokoknya adalah 50%. Yang kedua, ya. Yang kedua adalah tanaman MPTS. MPTS.
multi purpose trees. Multi purpose trees, S-nya spesies ya. Spesies. Jadi multipurpose tujuannya banyak, beragam. Spesies, tree spesies ya. Jadi jenis tanaman yang punya manfaat, tujuan lebih dari satu, banyak. Ya. Misalnya adalah tanaman buah-buahan ya, yang sering dipakai ya di hutan, di kawasan hutan, di kehutanan. Itu yang dimaksud dengan MPTS antara lain adalah tanaman buah ya, buah-buahan. Misalnya kita bisa menanam durian di kawasan IP-HPS. Kita bisa menanam alpukat di kawasan IP-HPS. Kita bisa menanam apa lagi? Ya, rambutan. Bisa menanam buah-buahan, ya, apa saja yang bisa tumbuh, bisa berproduksi disesuaikan dengan keadaan lingkungan sekitarnya, yang sesuai dengan agroklimatnya. Ya. Yang misalnya di situ cocoknya ditanami alpukat, silahkan ditanami alpukat. Tapi sekali lagi proporsinya adalah berapa? 30%. 30%. Ya. Dan perlu kita pilih memang tanaman-tanaman yang produktif. Tanaman-tanaman yang bisa menghasilkan dalam waktu, kalau bisa waktunya rutin ya. Rutin, jangka waktunya lebih pendek daripada tanaman pokok kehutanan. Ya. Kalau tanaman pokok kehutanan biasanya diambil kayunya di akhir daunnya setelah 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, atau ya hitungannya jangka waktunya cukup lama, hitungannya tahunan. Tetapi tanaman MPTS ini kita bisa peroleh hasilnya dalam jangka waktu tertentu. Biasanya tahunan ya, buah-buahan itu biasanya minimalnya 1 tahun sekali berbuah. Ada musim-musim tertentu. Walaupun ada juga ya, ada juga tanaman-tanaman yang berbuah sepanjang waktu. Misalnya sirsak itu juga bisa sepanjang waktu. Jambu itu juga bisa sepanjang waktu. Sawo itu juga bisa sepanjang waktu. Ya, tidak banyak dipengaruhi, walaupun di bulan-bulan tertentu kadang banyak, kadang sedikit. Tetapi keadaannya tidak seperti misalnya kayak tanaman durian, mangga, alpukat itu biasanya dapat dikatakan 1 tahun sekali, musimnya tertentu saja ya. Seperti rambutan, mangga, durian ini biasanya di akhir tahun itu mulai berbuah, mulai banyak begitu ya. Tetapi kalau tanaman jambu, sawo begitu ya, biasanya sepanjang tahun bisa kita temukan. Ya. Ini adalah pola tanam tanaman MPTS di lahan IP-HPS di hutan produksi. Ya. Berapa tadi? MPTS-nya adalah 30%. Ya. Kemudian ketentuan yang ketiga, ya hanya ada 3. Ya. Yang ketiga berarti sisanya tadi pokoknya berapa? 50%. MPTS-nya berapa? 30%. Kemudian tanaman semusinya berarti sisanya ada berapa? Tinggal 20%. Ya. Jadi dari luasan yang ada itu digunakan 50%. Itu untuk tanaman pokok kehutanan, 30% untuk tanaman MPTS, 20% untuk tanaman semusim. Ya,
tanaman semusimnya hanya berapa? Hanya 20% yang diperbolehkan, ya. Jadi kalau kita melihat peraturan menteri ini, kita bisa memanfaatkan lahan IPHPS ini dengan pola tanam agroforestry. Memanfaatkan lahan dalam satu hamparan bisa bermacam-macam jenisnya. Ada tanaman kehutanannya, ada tanaman MPTS-nya, ada tanaman semusimnya. Ya, saya sudah pernah berbagi bersama, belajar bersama tentang agroforestry. Silahkan, ya. Ada tentang pengertian agroforestry, sudah saya buatkan videonya. Silahkan bisa dipelajari. Sudah diberikan juga tentang jenis-jenis agroforestry, juga pernah dipelajari di channel ini, di channel EcoBand Oke, ya. Ada bentuk-bentuk agroforestry juga pernah disampaikan di channel ini. Silahkan di ubek-ubek channel ini, ada tentang pengenalan agroforestry, jenis-jenis, kemudian bentuk agroforestry. Ada juga contohnya, ya, contoh agroforestry kompleks maupun contoh agroforestry sederhana. Ya, silahkan dipelajari lebih lanjut tentang agroforestry ini di lain kesempatan. Kalau kita butuhkan, nanti juga kita akan pelajari lebih dalam lagi, lebih luas lagi tentang agroforestry ini. Silahkan yang ingin berbagi bisa di kolom komentar ditulis, atau pengen belajar apa bersama-sama dengan saya di channel ini, silahkan ditulis di kolom komentar agar saya tahu, mengetahui kira-kira teman-teman semua mengharapkan kita belajar apa, belajar bersama apa, begitu ya, di channel EcoBand Oke ini. Jadi saya ulangi sekali lagi, pola tanam yang dianjurkan adalah pola tanam berupa agroforestry atau wana tani atau tumpang sari, gitu ya. Jadi ada tanaman pokoknya, ada tanaman MPTS-nya, ada tanaman semusimnya. Tidak boleh kemudian semuanya ditanami tanaman MPTS saja, ya. Tanaman buah-buahan semuanya itu juga tidak diperkenankan kalau kita melihat aturan ini. Tanaman semusim aja semuanya itu juga tidak dianjurkan, ya. Tanaman kehutanan semua, ya, sebaiknya diselingi, ditumpang sarikan dengan tanaman-tanaman yang lainnya agar manfaatnya lebih terasa, agar manfaatnya lebih berguna lagi. Lahan kita bisa lebih optimal dengan memadukan, ya, dalam satu lahan antara tanaman kehutanan, tanaman perkebunan, tanaman pertanian dalam satu hamparan lahan. Insya Allah hasilnya akan lebih baik, lebih optimal. Mengapa begitu? Saya sudah bahas di video saya tentang keuntungan agroforestry, silahkan dipelajari, ya. Di antaranya adalah apa? Adalah untuk optimalisasi lahan, untuk bisa meningkatkan pendapatan, agar pendapatan yang kita peroleh itu bisa ada kesinambungannya, ada rutinnya, ada penghasilan tahunan, ya, ada penghasilannya yang jangka panjang sebagai tabungan kita, ya. Ketika kita menanam tanaman kehutanan, biasanya paling cepat-cepatnya 3 tahun baru bisa dipanen, ya, kalau kita mau panen kayunya, ya, atau 5 tahun, 7 tahun, ya, sekitar itulah 10 tahun, bahkan ada yang lebih lama dari itu, ya. Makanya baiknya kemudian dikombinasikan, ya, dipadukan dengan tanaman MPTS. Kalau tanaman MPTS ini biasanya adalah tanaman buah-buahan yang tadi sudah saya sampaikan.
Walaupun tidak menutup kemungkinan ada tanaman pangan, ya. Misalnya apa? Misalnya ada petai, ada jengkol, ya. Ini juga merupakan tanaman MPTS. Jadi tanaman-tanaman yang tidak hanya dimanfaatkan kayunya saja, tetapi lebih kepada produksi buahnya, ya. Produksi buahnya setiap periode tertentu. Biasanya ya umumnya setiap 1 tahun sekali. Ya mungkin ada yang 2 kali atau mungkin ada yang 2 tahun sekali. Tetapi kebanyakan adalah 1 tahun sekali. Ya kita bisa mendapatkan hasil dari tanaman MPTS. Dan kemudian ditunjang lagi oleh tanaman semusim. Tanaman semusim ini biasanya jangka waktunya, namanya juga semusim, jangka waktunya pendek. Biasanya 3 bulan, ya 4 bulan, lama-lamanya 6 bulan. Lama-lamanya lagi ada yang 1 tahun baru bisa dipanen. Ini juga masuk tanaman semusim. Contohnya yang agak lama, tanaman semusim itu adalah empon-empon, ya. Empon-empon ini jangka waktunya kira-kira 1 tahun, ya. Walaupun biasanya kalau ada pemeliharaan yang baik, 7 tahun itu sudah mulai kelihatan, ya. 8 tahun atau 10 tahun bisa optimal untuk dipanen. Tapi biasanya itu yang dilakukan oleh petani, ya. Atau yang sedang tren sekarang ini misalnya tanaman porang, itu juga tanaman yang relatif pendek dibandingkan dengan tanaman kehutanan, ya. Bisa diambil, bisa dibudidayakan dengan tanaman kehutanan, dengan tanaman MPTS. Ini jangka waktunya relatif lebih pendek dibandingkan dengan tanaman kehutanan. Bisa sebagai tanaman bawah tegakan, ya. Jadi pilihlah tanaman yang pas, ya, yang sesuai dengan karakteristiknya, karakteristik tempatnya, karakteristik cuacanya, sesuaikan dengan iklim yang ada. Sesuaikan dengan ketinggian tempatnya, dengan jenis tanahnya, keadaan airnya, dan lain sebagainya. Saya yakin teman-teman semua sudah cukup mengerti tentang ini, ya. Tidak boleh kita asal tanam saja, sembarangan saja, pokoknya kalau punya langsung tanam gitu, ya. Ya, karena tanaman-tanaman tertentu, ya, tanaman semusim misalnya ada beberapa tanaman yang memang butuh cahaya penuh, ya, cahaya penuh. Seperti tanaman sayur-sayuran ini kebanyakan butuh cahaya yang cukup intensitasnya tinggi, ya, intensitasnya tinggi, sehingga tanaman pokok ini dianggap menjadi penghalang, ya, penghalang cahaya matahari yang masuk. Jangan sampai ini kemudian terjadi. Ya, kita milih tanaman semusimnya, tanaman yang cukup toleran terhadap naungan, ya, cukup toleran terhadap cahaya matahari yang intensitasnya rendah. Jadi ketika di hutan ini kan kita mengkombinasikan, ya, mengkombinasikan antara tanaman semusim dengan tanaman kehutanan dengan tanaman tahunan, ya. Kalau mungkin tahun-tahun pertama memang intensitas cahayanya masuk, ya, besar, ya. Kita bisa, ya, menanam tanaman-tanaman yang butuh intensitas cahaya yang besar. Kayak tanaman-tanaman sayuran ini biasanya banyak membutuhkan intensitas cahaya matahari yang besar. Sehingga ketika tanamannya sudah besar, tajuknya sudah menutup, sudah rimbun, begitu, ya. Cahaya mataharinya sudah berkurang yang masuk ke dalam tanah, yang menembus ke dalam tanah, yang masuk ke dalam tanaman bawah tegakan, yang bisa dirasakan oleh tanaman bawah tegakan. Sehingga kita pandai-pandai untuk bisa memilih, mengkombinasikan antara tanaman kehutanan, MPTS, dan tanaman semusim ini. Ya. Karena kalau kombinasinya baik, ini akan menguntungkan dari sisi ekonomi maupun ekologi, ya. Dari sisi ekonomi maupun ekologi sudah saya bahas di video saya tentang keuntungan ekonomis dan ekologi dari agroforestry ini. Silakan bisa disimak
Kalau kesulitan bisa di search tentang keuntungan ekonomis dan ekologis dari agroforest ini di channel Eko Ben Oke, ya. Jadi sekali lagi kita perlu ya pandai-pandai untuk bisa memilih tanaman-tanaman yang pas, yang tepat ya. Ya sebagai contoh saja misalnya ya. Misalnya kita menanam tanaman sengon, kemudian tadi ketentuannya 50% begitu ya. 50%, kemudian diselingi bisa sejalur, bisa berselang-seling begitu ya, dengan tanaman MPTS, misalnya tanaman alpokat, tanaman durian, tanaman mangga. Silahkan dipilih yang sesuai dengan agroklimatnya ya, yang cocok, yang di situ biasanya sudah berbuah apa, tanaman apa ya. Yang lebih mudahnya begitu, kita melihat di sekitar kita, di sekitar lahan itu yang biasanya berbuah itu apa ya, yang produksinya bagus. Ini berarti kemungkinan besarnya adalah tanaman yang cocok, yang tepat ya, sesuai agroklimatnya ya. Kemudian di bawahnya kita bisa tanami misalnya tanaman pisang ya, atau tanaman kopi, atau dua-duanya, ada pisang ada kopi begitu ya. Ini kan juga termasuk tanaman yang bisa, pisang itu ya 1 tahun 1 kali ya selesai, tapi kan rumputnya tumbuh terus begitu ya, anakannya ada terus ya. Bisa mungkin dalam beberapa bulan bisa panen pisang terus. Atau tanaman kopi yang itu juga 1 tahun sekali lah bisa kita panen ya. Kemudian di bawahnya lagi kita misalnya bisa tanami rumput-rumputan ya, sebagai pakan ternak ya. Atau tanaman semusim, contohnya apa ya, jagung masih memungkinkan ya untuk ditanam di bawah tegakan yang masih cukup cahaya mataharinya. Atau empon-empon ya, empon-empon ini relatif lebih toleran terhadap naungan ya. Misalnya adalah kapulaga, yaitu lebih toleran ya dibandingkan dengan jahe ya. Jahe itu masih membutuhkan cahaya yang agak cukup banyak ya. Ini beberapa, ini contoh ya, contoh bagaimana kemudian kita bisa menerapkan pola tanam IPHPS ini di hutan produksi. Saya kira nanti kita bisa kombinasikan, kita bisa padukan bagaimana membuatnya. Nah teman-teman semua, itu adalah aturannya ya, prosedurnya, mekanismenya, pola tanamnya yang diatur di peraturan Menteri Kehutanan ini ya, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan ya, secara khusus tentang pola tanam IPHPS di hutan produksi. Nah, bagaimana kalau kemudian ya pola tanam agroforestry itu kan tidak hanya 3 itu ya, tidak hanya tanaman pokok kehutanan, tidak hanya MPTS, tidak hanya tanaman semusim ya. Tanaman semusimnya ini bisa kita rubah menjadi ternak misalnya ya, nanam rumput. Atau kalau ada prinsip yang lainnya, silvofishery, ini juga bisa masuk ya. Silvofishery ini maksimal juga 30% ya. 30% bisa masuk dalam kegiatan IPHPS ini. Sedangkan kalau silvopastur warna ternak ini bisa masuk 20%, bisa ditanami dengan pakan ternak ya. Jadi kayak aturan tanaman semusim ya. Jadi ini untuk ya menggantikan tanaman semusimnya. Tanaman semusimnya bisa diganti dengan pakan ternak begitu ya, dengan rumput-rumputan, dengan apa saja, mungkin rumput gajah, ada ada rumput odot dan seterusnya, mungkin ada perdu-perdu juga ya, perdu-perdu yang bisa dijadikan sebagai pakan ternak. Apalagi kalau kita bisa memadukannya secara bagus, secara cantik itu dengan ternak lebah ya. Lebah ini tidak butuh
tempat yang luas begitu ya jangkauannya. Maksudnya tempatnya butuh kotak sedikit saja ya. Kotak sedikit, bisa lebah apis, bisa lebah trigona, apisnya bisa mellifera atau serana begitu ya. Itu juga bisa dipadukan di lahan IPHPS ini. Ya. Saya kira mudah-mudahan bisa dipahami pembelajaran kita tentang pola tanam hutan produksi di IPHPS ini. Harapannya kita bisa menyesuaikan ya. Sehingga apa? Sehingga tujuan awal untuk pengelolaan hutan lestari ini tetap tercapai. Hutannya lestari, masyarakat sejahtera gitu ya. Masyarakat sejahtera. Kita bisa menikmati, apalagi pengelolanya yang mendapatkan izinnya nanti bisa mendapatkan manfaat ekonomi ya. Tetapi juga tidak menghilangkan manfaat ekologisnya, manfaat sosialnya, manfaat budayanya ya. Kesejahteraan petani bisa meningkat ya, karena ini juga salah satu tujuan dari perhutanan sosial agar kesejahteraan petani itu bisa meningkat. Tetapi juga tidak boleh menafikan ya kelestarian hutan. Karena dua-duanya ini sebenarnya satu hal yang saling mendukung ya. Kalau hutannya tetap lestari, maka penghasilan kita juga akan lestari terus begitu ya, berjalan. Ya. Kalau hutannya rusak, maka ya kita rusak juga ekonominya sebenarnya begitu ya. Ya. Hanya sesaat saja, keuntungan sesaat ya. Dan ya kita sadar ya, makanya orientasi berpikir kita jangan sampai keuntungan ekonomi semata ketika mengajukan IPHPS ini. Tapi bagaimana kita juga turut berkontribusi untuk bisa melestarikan hutan ya. Melestarikan alam, melestarikan lingkungan ya. Insya Allah kita menjadi orang-orang yang tetap amanah, istiqomah ya, bersyukur ya. Dengan kalau nanti sudah turun izinnya, itu kan berarti kita sudah dapat lahan garapan gitu ya, lahan ekonomi, mata pencaharian ya, harusnya kita kelola dengan baik sehingga nanti lahannya itu tetap bisa lestari. Karena kalau hutannya rusak nanti semuanya bisa rusak ya. Saya pernah bahas di video pertama saya tentang mengapa kita perlu melestarikan hutan ya. Saya bagikan sedikit sebagai ilustrasi ya. Nanti lengkapnya bisa ditonton di video saya. Salah satu contohnya adalah kita itu kan menjadikan lahan hutan, tanah itu sebagai tempat tumbuh dari tanaman ya. Bisa tanaman pokok, tanaman MPTS, juga tanaman semusim. Ya. Kalau tanaman pokoknya ini hilang, hanya ada tanaman semusim saja, maka fungsi hutannya berkurang ya. Berkurang ya, pengikat tanahnya, peresap airnya, penadah apa ya, hujan itu apa ya, yang membatasi kecepatan hujannya, yang melindungi tanah dari gerusan, erosi baik permukaan maupun erosi dalam, itu salah satunya adalah tanaman kehutanan gitu ya. Sehingga kalau tanamannya tidak ada, nanti bisa jadi lahannya lama-kelamaan akan tergerus ya. Tanah yang subur biasanya di bagian atasnya itu terjadi erosi kecil-kecilan, erosi permukaan terus begitu ya, sedikit demi sedikit hilang tanahnya. Lama-kelamaan tandus tanahnya sehingga tidak bisa kita usahakan. Tanaman pertanian pun menjadi sulit untuk tumbuh. Tanaman semusim pun menjadi sulit untuk tumbuh karena kesuburan, kegemburan tanahnya itu
bisa berkurang ketika pohon-pohonannya ini menjadi tidak ada. Ya, itulah salah satu fungsi hutan yang mesti kita pahami sehingga kita mau untuk melestarikan keberadaan hutan itu tetap ada. Fungsinya, manfaatnya akan tetap ada, tetap lestari, tetap bisa kita rasakan. Ya, sehingga kalau kelestarian hutan ini terjaga, ekonomi masyarakat ini ya akan terus terjaga, ya, akan terus terbantu, ya, penghidupan masyarakat yang kesehariannya yang lebih pendeknya secara ekonomi hasilnya dari tanaman semusim akan bisa tetap terus lestari, sehingga pendapatannya yang dalam tempo waktu pendek ini juga akan tetap terus mengalir, tetap terus ada dari hari ke hari, dari bulan-bulan, dari tahun ke tahun, selama kita bisa menjaga kelestarian hutan, menjaga kawasan hutan itu tetap lestari sebagaimana adanya, berfungsi sebagaimana fungsinya. Yang kedua sekarang ya, ini lebih singkat tentang bagaimana kita membuat pola tanam di hutan lindung ya. Jadi kita boleh mengajukan izin pemanfaatan hutan perhutanan sosial ini di hutan lindung. Tapi ada ketentuannya yang tentunya tidak sama dengan hutan produksi ya. Ya, kalau di hutan lindung, coba saya bacakan ya biar tidak keliru. Ada tanaman kayu itu 20%. Ya. Tanaman kayunya secara spesifik di sini dikatakan non fast growing species yang bisa untuk perlindungan tanah dan air. Ya, jadi tanaman hutan lindung ini kan sebenarnya untuk perlindungan ya, salah satunya perlindungan tanah, perlindungan air. Makanya yang di sini disampaikan pertama kali adalah kita menanamnya bukan menanam tanaman yang fast growing. Fast growing itu maksudnya cepat tumbuhnya, ya. Kayak tanaman sengon, akasia, ya, melina, jabon, itu termasuk tanaman-tanaman yang fast growing, maksudnya cepat tumbuh dan cepat bisa dipanen. Ya, dalam waktu 5 tahun bisa dipanen, bahkan 3 tahun ada yang sudah bisa dipanen. Ya, ini kan nanti menyalahi fungsi dari hutan lindung ya, karena untuk perlindungan ya, untuk perlindungan diantaranya perlindungan air dan perlindungan tanah. Makanya yang ditanam adalah pohonnya, kayunya adalah yang mendukung ya, yang mendukung perlindungan tanah dan perlindungan air. Sebanyak berapa? Sebanyak 20% ya. Nah, ini yang spesial lagi di hutan lindung ini, bahkan MPTS-nya itu bisa sampai 80% ya. Tadi 20% tanaman kerasnya yang untuk perlindungan tanah ya, untuk perlindungan tanah dan perlindungan air itu 20%, sedikit ya, 20%. Yang 80%-nya ini merupakan tanaman MPTS. Ya, tanaman MPTS, tanaman yang bisa kita bisa mendapatkan fungsi manfaat tidak hanya dari kayunya, bisa jadi dari buah-buahannya. Ya, seperti tadi di hutan produksi ya sudah agak dijelaskan tentang tanaman MPTS ini, ya. Kalau belum jelas juga silakan diulangi ya, tentang penjelasan tanaman MPTS ini ya. Bisa jadi tanaman
buah-buahan ya. Jadi harapannya nanti yang diambil adalah buahnya. Ya. Yang diambil adalah bukan kayunya, bukan ditebang begitu ya. Yang diambil adalah yang lainnya, yang diambilnya bukan tujuan kayunya, tapi multi purpose ya. Yang biasanya adalah tanaman buah lah yang gampang begitu ya. Jadi nanti ketika di hutan lindung ini kita bisa panen buahnya ya, panen buahnya, tidak panen kayunya tapi panen buahnya, sehingga kayunya akan tetap ada, akan bisa berfungsi untuk melindungi tanah, melindungi air. Jadi fungsi lindungnya akan tetap terus terjaga. Ya, 20%-nya tadi tanaman yang non fast growing ya, tanaman kayu tapi non fast growing, yang tidak cepat tumbuh, tidak cepat dipanen ya, yang pertumbuhannya lama jangka waktu daur hidupnya itu lama. Yang kedua tanaman MPTS-nya 80% habis ya, berarti nggak ada yang lain, masih bisa ditanami di tanaman bawah tegakannya. Tapi di peraturan menteri ini diberi catatan ya, tanaman bawah tegakannya selain umbi-umbian atau tanaman yang bisa menyebabkan kerusakan lahan ya, selain umbi-umbian ya. Kalau umbi-umbian kan berarti merusak tanah tuh ya, ketika kita panen tanahnya dikeruk begitu ya, diangkat. Ini berarti nanti perlindungan tanahnya menjadi tidak berfungsi ya. Tanaman umbi-umbian ini kita ambil umbinya, otomatis kita mengotak-ngatik tanahnya, otak-atik tanahnya ya, dikeruk begitu ya, digali. Ini kan bisa fungsi hutan lindungnya menjadi tidak berfungsi lagi ketika kita menanam umbi-umbian kemudian kita panen umbinya, apalagi dalam hamparan yang luas ya. Tapi sekali lagi tidak boleh hanya itu umbi-umbian, hanya tanaman bawah tegakan saja tanpa tegakan, namanya juga bawah tegakan, berarti di bawah, berarti ada tegakannya ya. Makanya tadi 20%-nya adalah non fast growing, tanaman pokoknya, yang 80%-nya sisanya itu MPTS, berarti kan habis tuh ya, secara luasan udah habis 100%. Tapi di bawahnya itu bisa ditanami tanaman bawah tegakan yang non umbi ya, atau yang bisa menyebabkan kerusakan lahan ya. Karena harapannya apa? Harapannya berarti dengan peraturan ini masih fungsi hutan lindungnya tetap terjaga, sehingga perwujudan perhutanan sosial di wilayah kerja perhutani ini sebagai sistem pengelolaan hutan lestari tetap ada ya, tetap berfungsi ya, hutan lindung ya, kawasan lindungnya ini kemudian tetap bisa berfungsi untuk memberikan perlindungan terhadap tanah, terhadap air begitu ya, sehingga lahannya tidak rusak, tetap bisa berfungsi sebagaimana adanya, sebagaimana fungsi tujuan pembentukan hutan lindung ini. Untuk diantaranya adalah untuk perlindungan tanah dan air ya. Sederhana ya, untuk hutan lindung ini namanya juga hutan lindung ya, sebenarnya tujuan utamanya sebagai perlindungan. Beda dengan hutan produksi, namanya produksi ya memang untuk kita ambil manfaat ya, untuk bisa berproduksi, untuk bisa meningkatkan penghasilan, untuk bisa kita ambil hasilnya secara nyata begitu, secara tangible, kelihatan itu, kayu ya, kayu kelihatan begitu ya, buah ya kelihatan, buah begitu ya. Umbi-umbian juga diperbolehkan ya di hutan produksi sebagai tanaman bawah tegakan, atau boleh tanaman semusim, maksimalnya berapa?
tadi 20% di hutan produksi. Ya. Ya itu teman-teman semua, pola tanam di hutan produksi dan di hutan lindung yang diatur di Peraturan Menteri Kehutanan tentang perhutanan sosial di wilayah kerja Perum Perhutani yang diterbitkan tahun 2017. Ini mengatur pola tanamnya. Saya ulangi, di hutan produksi ini berarti apa? Tanaman pokoknya 50%, kemudian MPTS-nya 30%, kemudian yang 20% adalah tanaman semusim. Tanaman semusimnya bisa diganti dengan warna ternak ya, dengan ternak begitu ya, dengan pakan ternak. Atau kalau mau ada yang silvofishery, menggabungkan tanaman kehutanan dengan ikan, dengan kolam ikan, dengan tambak misalnya, itu maksimalnya berapa? 30%. Ya. Itu 50% pokok, 30%-nya MPTS, 20%-nya semusim ya. Sekali lagi dipadukan dengan konsep agroforestry. Silahkan dipelajari tentang agroforestry, nanti akan kita pelajari bersama di selanjutnya, walaupun saya sudah juga belajar bersama di channel ini tentang agroforestry. Kemudian yang di hutan lindung 2 ya, 20%-nya untuk tanaman yang non fast growing, kemudian 80%-nya itu adalah MPTS. Nanti harapannya kita bisa ngambil buahnya saja ya, tapi bisa fungsi lindungnya terhadap tanah, terhadap air masih tetap terjaga. Karena itu kita masih diperbolehkan ya, di luar pokok, di luar MPTS masih diperbolehkan untuk menanam bawah tegakan. Tapi bawah tegakannya catatannya apa? Tidak boleh merusak tanah ya. Seperti umbi-umbian contohnya ya. Umbi-umbian itu juga dilarang karena nanti ketika kita ngambil hasilnya kita sempat merusak tanahnya, walaupun mungkin jangka waktunya sebentar, tetapi kadang-kadang kita malas lagi juga untuk menutupnya. Walaupun kita menutupnya itu juga sudah ada perubahan ya, perubahan karakter dari tanah ketika kita sudah gali ya, sehingga fungsi dari hutan lindungan ini tetap terjaga. Saya cukupkan dulu, nanti di video berikutnya akan kita bahas bagaimana bagi hasilnya ya, karena ini kan bukan lahan kita ya, ini bukan bagi-bagi lahan. Ini selama ini dikelola oleh Perum Perhutani, makanya juga nanti tetap ada bagi hasil ke perhutani walaupun kecil ya, walaupun kecil di Perum Perhutani tapi ada aturannya ya. Kemudian yang secara spesifik yang mungkin ditanyakan adalah tentang ini lahannya yang bagaimana yang nanti diajukan oleh IPHPS. Kita akan bahas di video berikutnya. Bagaimana cara pengajuannya, syaratnya seperti apa, jangka waktunya akan kita bahas di video berikutnya, masih di channel Eko Ben. Oke. Oleh karena itu yang belum subscribe silakan subscribe, sehingga tidak hanya subscribe-nya, loncengnya juga kalau bisa dibunyikan, diketuk gitu ya, biar nanti ada notifikasi ya ketika saya update tentang video-video yang ada di channel ini seputar hutan, kehutanan, alam, lingkungan ya. Memang tidak hanya IPHPS saja ya, nanti banyak hal yang akan kita belajar bersama. Hampir setiap hari ini saya update channel ini. Walaupun kadang-kadang karena terkendala teknis saja ya, terkendala teknis misalnya memang saya sedang tidak punya waktu, atau karena memang uploadnya lama begitu ya. Kayak yang video-video saya beberapa yang durasinya cukup lama itu, karena kendala sinyal kuota, kadang-kadang uploadnya lama banget ya. Bahkan bisa setengah harian, seharian saya nungguinya tidak sabar ya, kadang-kadang tengah malam
di upload ternyata waduh baterainya habis ya. Ya, karena saya pakai HP ya. Untuk menjaga keamanan pemeliharaan HP katanya tidak boleh dipakai ketika tidak boleh dicas ketika sedang dipakai, makanya tidak sambil dicas, tapi ternyata baterainya habis ya, karena ketika upload terlalu besar filenya, butuh waktu cukup lama ya, itu salah satu kendalanya ya. Mudah-mudahan diberikan kekuatan untuk bisa tetap istiqomah ya, belajar bersama di channel Eko Band Oke ini untuk kelestarian hutan kita, untuk meningkatkan kesejahteraan kita semuanya, kesejahteraan masyarakat terutama yang ada di dalam dan di sekitar hutan, sehingga terwujudlah hutan lestari masyarakat sejahtera ya. Sampai jumpa di video berikutnya, masih tentang IP HPS di part yang berikutnya ya. Ini berarti part yang ketiga, nanti di part keempat mungkin ini di baik teman-teman semua, itu tadi video saya yang ketiga yang membahas tentang perhutanan sosial di wilayah kerja Perum Perhutani, secara khusus adalah IP HPS, izin pemanfaatan hutan perhutanan sosial. Ya, karena apa? Karena perhutanan sosial di wilayah kerja Perum Perhutani ini bisa menggunakan minimal 2 yang ditawarkan kepada kita semua, kepada masyarakat secara umum, khususnya kepada petani penggarap ya, yang selama ini sudah berinteraksi dengan kawasan hutan. Sekarang diperbolehkan untuk mengajukan perhutanan sosial dengan 2 jalan, yaitu IP HPS atau Kulin KK ya. Keduanya punya prinsip dan syarat yang berbeda. Ini dari 2 video sebelumnya masih kita bahas tentang IP HPS. Nanti kalau IP HPS selesai, kita coba yang Kulin KK-nya seperti apa ya. Jadi masih tetap semangat teman-teman semua. Masih banyak hal yang perlu kita pelajari untuk meningkatkan pemahaman kita semua. Kita sama-sama belajar di channel ini ya, di channel Eko Band Oke. Mudah-mudahan ini sebagai sarana bagi saya untuk terus belajar, mengasah pemikiran, mengasah pembelajaran saya, pemahaman saya tentang sekitar hutan dan kehutanan ya, tentang alam, tentang lingkungan. Jadi masih banyak hal yang perlu kita pelajari, masih banyak hal yang perlu kita dalami, tetapi teman-teman juga silahkan jangan sungkan untuk kemudian berbagi, jangan sungkan untuk berkomentar. Silahkan kalau memang ada sesuatu yang perlu diluruskan, silahkan diluruskan. Kalau ada yang ingin menambahi, silahkan ditambahi ya, boleh silahkan ya. Kalau yang ingin berhubungan langsung dengan saya, silahkan juga bisa dikontak ya. Kita bisa belajar bersama tentang apa saja. Secara khusus memang basic saya, termasuk pekerjaan saya berkaitan dengan hutan dan kehutanan, sehingga bahasan-bahasan kita selama ini, bahkan mungkin untuk kedepannya, saya berharap bisa terus melanjutkan pembahasan kita tentang seputar hutan, kehutanan, alam, ya lingkungan, atau yang serumpun dengan itu ya, sejalan dengan apa yang kita bahas. Dan mudah-mudahan kalau ada kesempatan, nih kalau suasananya sudah lebih damai ya, sudah lebih kondusif suasananya untuk bisa berinteraksi dengan orang, dengan individu lain ya, di era yang seperti ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa saling bertemu, bisa bersapa langsung dengan para petani, dengan narasumber-narasumber yang lainnya,
tidak hanya saya seorang saja, nanti kita bisa belajar langsung kepada para pelaku ya, pelaku usaha di bidang kehutanan. Bisa belajar tentang budidayanya, budidaya apa saja nanti yang bisa kita jangkau. Silakan kalau teman-teman juga punya rekomendasi, barangkali orang yang bisa dijadikan sarana kita untuk belajar, silahkan disampaikan. Nanti suatu saat kalau ada kesempatan kita bisa belajar bersama ya. Mudah-mudahan suasana lingkungan kita semakin kondusif, semakin baik, semakin sehat, menyehatkan, sehingga tidak ada kendala bagi kita untuk bisa bertemu, bertatap muka secara langsung. Ya, saya masih sangat mengharapkan nanti kalau ada kesempatan kita bisa belajar dari para petani tentang budidaya tanaman gitu ya. Tentang tanaman apa saja yang bisa menghasilkan, bisa meningkatkan pendapatan kita, meningkatkan pendapatan masyarakat. Ya, tentang budidaya, tentang pemasarannya seperti apa yang selama ini dilakukan, bidang ya seputar masih bidang hutan, kehutanan gitu ya. Karena jangkauannya sebenarnya luas ya. Kehutanan itu dalam bayangan kita tidak hanya masalah hutan saja, masalah alas saja, masalah wono saja, masalah warna saja ya. Bukan hanya masalah kayu, bukan masalah sedikit-sedikit tentang hewan, satwa liar, tapi masih banyak hal yang berkaitan dengan hutan dan kehutanan ya. Dari sisi budidaya tanaman saja, tanaman sangat banyak ragam jenisnya ya. Ya, kita beberapa video yang disampaikan, yang sudah disampaikan di channel saya EcoBand Oke ini, ada video-video tentang pengenalan ya. Tentang pengenalan tanaman, mungkin baru sebatas pengenalan ya. Lain kali kita sambung dengan upaya budidayanya seperti apa ya. Bagaimana kemudian kita bisa menghasilkan ya, bisa meningkatkan pendapatan kita, meningkatkan kesejahteraan kita semuanya, sehingga bisa jauh lebih bermanfaat apa yang kita pelajari di channel ini ya. Teman-teman semua yang punya kapasitas di bidang ini, di bidang kehutanan, di seputar alam dan lingkungan, bisa juga berbagi bersama saya di sini ya. Jadi tidak hanya saya saja yang berbicara, saya menjadi fasilitatornya lah ya, menjadi mediatornya ya. Bisa nanti teman-teman semua yang mengambil peran untuk menyampaikan ya. Saya mendampingi saja atau saya sekedar mengulas videonya ya, sehingga menjadi lebih berguna kepada masyarakat luas ya. Mari kita banyak berbagi, belajar bersama-sama. Mudah-mudahan hutan yang lestari ya, masyarakat yang sejahtera, harapan kita semua bisa terwujud ya, dengan kita banyak berbagi, dengan kita banyak belajar. Karena segala sesuatu itu kuncinya yang pertama adalah pengetahuan. Kuncinya adalah ilmu. Ya, kalau kita sudah tahu ilmunya, mudah-mudahan itu akan mempermudah jalan kita untuk meningkatkan kreativitas kita. Dan yang tak kalah pentingnya sebenarnya kita mau memulai. Kita mau untuk menikmati prosesnya. Ya, seperti saya membuat channel YouTube ini pada kali pertama, luar biasa tantangannya dalam diri. Wah, kira-kira gimana ini ya? Baru tahap belajar, masih yang ngambil kamera, ngambil video, ngambil gambar saja belum, masih banyak yang perlu dipelajari. Ya, bagaimana berbicara di depan kamera ini juga masih perlu terus belajar ya. Bagaimana lagi kemudian ngedit video itu juga terus belajar. Ternyata tidak mudah, tetapi kalau kita kemudian jalani ya, kita nikmati, akhirnya mudah-mudahan lama kelamaan bisa ya. Lama kelamaan
Apa yang tadinya kita bisa, kita mau belajar, kita mau berusaha menekuninya, lama-kelamaan juga insya Allah bisa. Ya, jadi kembali ke perhutanan sosial itu juga sama. Kalau kita mau mempelajarinya, kalau kita mau berusaha menekuninya, insya Allah bisa. Ya, untuk mewujudkan hutan yang lestari, ya, melalui IPHPS ini salah satu harapan kita bersama. Ya. Sekali lagi saya mewanti-wanti dan banyak diwanti-wanti oleh teman-teman yang lainnya. Jangan sampai perhutanan sosial ini hanya sekedar program yang tak bermakna. Tapi saya yakin ya, dari sisi peraturannya, aturannya itu sudah bagus, luar biasa. Tinggal kemudian aplikasi di lapangannya bagaimana kemudian bisa dimonitor, bisa dikawal dengan cara yang baik, sehingga bisa melestarikan hutan, bisa meningkatkan pendapatan petani, pendapatan masyarakat di sekitar hutan, pendapatan masyarakat di dalam hutan, yang tentunya terlibat secara langsung di dalam pengelolaan hutan, pengelolaan kawasan hutan. Ya, selama ini kita juga sudah banyak melihat petani banyak terlibat. Ini sebuah sarana baru untuk memperbaiki manajemen kita, memperbaiki pengelolaan kita dalam pengelolaan hutan, ya. Terutama IPHPS ini adalah pengelolaan hutan di kawasan berhutani, berarti di Pulau Jawa, ya. Untuk di tempat yang lain di luar Jawa itu juga sama, masih ada perhutanan sosial, tentunya dengan aturan prosedur yang sedikit berbeda, ya, walaupun pada hakikatnya sama, ya, hakikatnya sama. Masyarakat, kelompok tani, lembaga masyarakat desa hutan, kelompok yang bersinggungan dengan hutan, petani penggarap yang selama ini sudah berinteraksi itu bisa mengajukan perhutanan sosial, tentunya melalui sebuah lembaga, ya, sebuah lembaga yang akan kita bahas nanti di video-video berikutnya, bagaimana siapa yang mengajukan, kemudian mengajukannya kemana, nanti kita akan coba bahas di video berikutnya. Ya, tetap sabar untuk kita belajar. Sebenarnya kalau kita mau mempelajari di peraturan itu juga sudah cukup, ya. Saya juga banyak belajar membaca dari aturan-aturan yang diterbitkan tentang perhutanan sosial ini, ya, sehingga kita bisa belajar bersama di channel ini. Mudah-mudahan setidaknya membuka wawasan, ya. Sekali lagi kalau ada yang salah saya menyampaikan silakan dikoreksi, terutama bagi para pengambil kebijakan yang punya wewenang terhadap IPHPS, terhadap perhutanan sosial secara langsung, silahkan bisa dikoreksi, boleh secara pribadi komunikasi, kalau mau di kolom komentar dengan bahasa yang baik, itu juga tentunya saya dengan sangat senang menerimanya, ya, kalau memang ada koreksi, ya. Saya juga sebenarnya khawatir kalau apa yang saya sampaikan itu ternyata keliru dengan apa yang dikehendaki oleh pemerintah. Tetapi setidaknya saya berusaha untuk menjadi jembatan, ya, jembatan informasi antara para pengambil kebijakan dengan para petani, dengan para masyarakat. Mudah-mudahan itu menjadi penyambung, ya, yang tadinya tidak tahu menjadi tahu, yang tadinya belum mengerti menjadi lebih mengerti, yang sudah mengerti menjadi lebih paham, yang sudah paham kemudian bisa mengaplikasikannya, merealisasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Sehingga harapannya adalah dengan kita berbagi di channel ini, kita belajar bersama, mudah-mudahan harapan kita untuk mewujudkan hutan yang lestari, masyarakat yang sejahtera itu akan terwujud, ya. Hutan yang lestari impian kita semuanya, harapan kita semuanya, ya. Manfaatnya bisa kita rasakan sampai saat ini, bahkan generasi-generasi berikutnya, ya. IPHPS perhutanan sosial ini merupakan satu alternatif saja, ya, satu alternatif untuk bisa
mengelola hutan dengan cara yang lebih baik, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan cara-cara baru, dengan inovasi-inovasi baru. Mudah-mudahan program yang sudah digulirkan ini kepada masyarakat bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ya, mudah-mudahan masyarakat bisa sejahtera, hutan bisa lestari. Ya, dua-duanya timbal balik, hutan lestari, masyarakat sejahtera, masyarakat sejahtera, hutan lestari. Ya, dengan hutan yang lestari akan memberikan dampak bagi kesejahteraan masyarakat. Dengan masyarakat yang sejahtera yang berasal dari hutan, masyarakat pun mau menjaga, melestarikan hutan. Dan ini hubungan timbal balik, ya, yang tidak usah dipro kontrakan, yang mana dulu, mau hutan lestarinya dulu atau masyarakat sejahteranya dulu, ya. Saya kira ini dua hal yang terus menerus kita usahakan, berkesinambungan, saling menguatkan, saling menyeimbangkan, ya. Hutan lestari penting, masyarakat sejahtera juga penting, ya. Jangan dipro kontrakan, jangan diadukan, jangan dilawankan, ya. Karena duanya adalah sama-sama sesuatu yang berjalan secara bersama-sama, berkeseimbangan. Ya, hutan lestari tetap terus dirusakan, masyarakat sejahtera tetap dirusakan, dan dua-duanya punya hubungan, ya. Dengan hutan yang lestari, masyarakat akan sejahtera. Dengan masyarakat sejahtera juga harapannya bisa hutannya menjadi terjaga, tetap lestari. Karena merasa bermanfaat, ya. Hutannya merasa bermanfaat bagi masyarakat, ya. Yang selama ini belum terasa, mudah-mudahan dengan program-program yang baru, termasuk perhutanan sosial ini, mudah-mudahan manfaat hutan semakin terasa, manfaat kawasan hutan semakin terasa bagi kehidupan masyarakat, terutama yang ada di dalam dan sekitar hutan. Ya, demikian juga kalau hutannya lestari, tidak hanya masyarakat di dalam dan sekitar hutan, kita yang berada jauh, ya, di tengah, barangkali ada yang di tengah kota, jauh dari pinggiran hutan, itu juga turut merasakan dampaknya, ya. Ancaman-ancaman banjir, ancaman-ancaman longsor, ancaman-ancaman kekeringan yang selama ini kadang-kadang beberapa berita telah menginformasikan ada kejadian-kejadian, musibah-musibah yang tidak diharapkan, mudah-mudahan bisa diperkecil dengan usaha kita untuk melestarikan hutan. Ini ikhtiar manusia, usaha kita bersama, sehingga apapun yang kita lakukan adalah untuk kita semua. Tidak hanya untuk pribadi, tidak hanya untuk keluarga, tetapi adalah untuk kita semuanya. Sehingga harapan dari saya adalah, ya, tidak hanya masyarakat sekitar hutannya semangat untuk melestarikan hutan. Orang-orang yang bahkan jauh dari hutan pun, ya, tidak berhubungan langsung dengan hutan pun, turut serta melestarikan hutan. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Sekali lagi, yang belum subscribe silahkan subscribe, yang suka silahkan di like, yang mau menambahkan komentar silahkan di komen, yang mau membagikan kepada teman-teman yang lainnya silahkan di share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.